Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair di sini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan harta. Itu kecintaannya terhadap harta sangat kuat, ya, sangat kuat. Oleh karenanya wajar jika kemudian orang-orang khawatir dengan kemiskinan, kemudian berusaha mencari harta, karena namanya kemiskinan adalah suatu hal yang tidak mengenakan, suatu hal yang tidak mengenakan, apalagi sampai seorang tidur dalam kondisi lapar, ya. Kemudian terkadang bukan dia saja yang lapar, terkadang istrinya ikut lapar, anak-anaknya ikut lapar, maka ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa lapar, karena itu adalah teman tidur yang paling buruk, ya. Seorang tidur dalam kondisi lapar, terkadang bukan cuma dia, bahkan keluarganya juga lapar. Kenapa? Karena kekurangan harta. Makanya kita dapati dalam banyak hadis juga Nabi SAW berlindung daripada kefakiran. Seperti dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yaqul." Adalah Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wal dhillah wa a'udzubika min an azlim aw uzlam." Yang artinya, Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran, ya. Dari memiliki sedikit, dari kehinaan, dan aku berlindung kepada Engkau dari berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain. Demikian juga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah akibat kekayaan dan juga dari fitnah yang timbul gara-gara kemiskinan. Kita tahu kemiskinan terkadang menghalangi orang dari banyak kebaikan, terkadang menghalangi seorang dari ibadah, ya, bahkan terkadang menjerumuskan orang dalam kemaksiatan, ya, dalam pencurian dan yang lainnya, ya. Ya, terkadang seorang menjual dirinya gara-gara alasan kemiskinan dan yang lainnya. Oleh karenanya kemiskinan, ya, kefakiran adalah perkara yang secara naluri manusia tidak disukai. Oleh karenanya manusia wajar jika kemudian suka dengan harta, mencari harta, ya. Tentunya itu pun diatur oleh syariat, tetapi keinginan kita memiliki aset, memiliki harta adalah suatu perkara yang natural, suatu perkara yang manusiawi. Kita tidak perlu ngaku-ngaku saya tidak butuh harta. Saya rasa mungkin ada, tapi itu sangat langka, ya. Tapi kalau orang Bandung, wallahu alam, ya. Saya rasa kita semua butuh dengan apa? Dengan harta. Oleh karenanya doa untuk minta rizki banyak, ya. Nabi SAW setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepada Engkau rizki yang baik, ya.
dan aku mohon kepada Engkau amal yang diterima. Bahkan dalam solat kita selalu berdoa tatkala duduk di antara dua sujud, ya, warzuqni, ya, wa'afini wa'fu'ani, warzuqni, ya. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku, kita baca setiap duduk di antara dua sujud. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pentingnya rezeki, ya, sampai para anbiya dahulu juga mendoakan keluarga mereka untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan putranya dan istrinya di kota Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku, yaitu keluargaku, di lembah ini yang tidak ada tumbuhan sama sekali, agar mereka bisa menegakkan salat. Ya, ya Rabbku, ya, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, itu rindu kepada kota Mekah. Warzuqhum minas samarat, dan berilah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Kalau perkaranya rizki bukan perkara yang penting, ngapain Nabi berdoa tiap pagi? Ngapain setiap solat Nabi berdoa? Ngapain Nabi Ibrahim tidak mendoakan keluarganya? Ya, dia seorang mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan keluarganya. Ingin Allah memberi rizki kepada kita, kepada keluarga kita, ya. Apalagi keluarga akan kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah, suatu hal yang sangat wajar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rizki, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka pergilah ke penjuru bumi, ya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya rezeki kita sama-sama tahu, ya. Kalau antum enggak punya rezeki juga mau ikut pengajian susah, ya enggak? Enggak punya motor mau ikut pengajian susah. Enggak punya kuota enggak bisa nonton juga di YouTube, susah. Jadi memang rezeki kita perlukan ini. Tapi yang kita mohon adalah rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Jadi ini pembahasan penting bagi kita semua. Ya, bagi saya, bagi antum, ya, karena setiap kita punya tanggung jawab, ya. Bagi yang jomblo juga penting, ya, biar dapat rezeki istri yang soleha, ya. Bagi yang punya perusahaan juga perlu berdoa, ya, agar, ya, misalnya perusahaannya stabil, agar dia bisa mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini semua menunjukkan akan pentingnya pembicaraan kita tentang rezeki. Baik. Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan, rezeki itu tidak terbatas pada materi. Rezeki itu anugerah kalau bahasa kita, anugerah karunia, ya. Anugerah karunia, ya. Dan Allah memberikan kita banyak karunia, ya. Banyak karunia, ya. Yang masing-masing karunia tersebut adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri, ya. Ya, di antara karunia misalnya berupa aset, ya, rezeki, harta, ya. Di antaranya misalnya anak yang saleh, ya. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang baik. Seorang punya anak yang saleh itu rezeki yang luar biasa. Rezeki yang menopang hidupnya, rezeki yang membuat dia bahagia. Di antara rezeki juga seperti istri yang salehah, suami yang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minas sa'adah, 4 perkara atau arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya apa? Zaujatun salihah, ya. Istri yang salihah. Di antaranya baitun wasi', rumah yang luas. Di antaranya markabun hani, ya, yaitu tunggangan yang enak untuk dinaiki. Itu di antara rezeki, ya. Kalau seorang memiliki istri yang salihah, ya, di zaman sekarang ini, maka itu adalah nikmat karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Terkadang seorang memiliki rumah yang banyak, rumah yang luas, tapi kalau ternyata istrinya tidak solehah, tiap hari ngomel, tiap hari
nuntut macam-macam, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, tidak pernah menghormati suaminya. Ya kebahagiaan itu rasanya hambar gara-gara dikotori dengan istri yang seperti ini ya. Ya. Istrinya kalau masuk rumah seperti macan ya. Kalau keluar rumah seperti kelinci, Masya Allah. Kalau sama orang lain ramahnya luar biasa. Jangankan sama orang lain, sama Gojek saja ramah. Gojek, tukang bakso ramah ya. Mas, tambahin satu piring mas, satu mangkok lagi mas. Ya. Sama suaminya mencak-mencak. Jangan-jangan suaminya berdoa semoga menjadi tukang bakso biar suaminya, istrinya ramah sama dia. Sebagian itu seperti itu. Tapi kalau seorang laki sudah mendapatkan istri yang solehah, maka itu rezeki yang luar biasa. Ya, kalau dilihat maka menyenangkan. Ya, kalau kita jauh rindu ingin bertemu dengannya, hari terasa hambar kalau kita tidak mendengar suaranya. Itu rezeki luar biasa. Makanya kalau ada istri antum solehah seperti itu, pegang erat-erat. Ya. Pegang erat-erat dan gigi dengan geraham kalian kuat-kuat. Karena jarang ya istri-istri salehah seperti itu ya. Jadi jangan kita batasi bahwasanya rezeki hanya pada harta. Ya, karena kalau orang hanya membatasi rezeki pada harta, terkadang dia tidak pandai bersyukur. Padahal rezeki itu banyak ya. Kita dikasih hidayah oleh Allah, rezeki yang luar biasa hidayah. Kita diberi qanaah, kanzun, rezeki yang luar biasa. Yang tidak bisa dilawan oleh apapun, rasa qanaah dalam diri ya. Jadi kesehatan luar biasa ya. Kesehatan. Ada orang subhanallah cari uang sebanyak-banyaknya, dia ingin makan enak. Begitu dia cari uang, dia kaya, waktunya makan enak dia sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan anu, enggak boleh. Bayangkan. Dia bisa masuk ke rumah sakit yang termahal. Bisa, dia bisa beli obat yang termahal, dia bisa bayar dokter yang termahal, tapi tetap aturan berlaku, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Antum makan apa saja, mau di pinggir jalan, mau kolesterolnya banyak, antum sikat aja, tahu-tahu mati. Jadi maksud saya kesehatan untuk rezeki yang luar biasa. Jadi kalau seorang tidak membatasi rezeki hanya pada materi, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benarlah sabda Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatlah ke mana? Ke bawah. Karena itu akan buat kalian tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bilang ustaz itu orang kaya aja enggak pernah bertakwa dikasih rezeki banyak. Itu istidraj. Istidraj. Allah berikan mereka dunia. Makanya waktu Nabi SAW ketemu Umar bin Khattab, Nabi tidur dalam kondisi ditikar, kemudian ada bekas-bekas. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa tidak diganti dengan ini? Kenapa tidak minta kepada Allah? Sementara Romawi dan Persia mereka diberikan dunia. Nabi marah. Ya, mereka dunia buat mereka, kita kenikmatan di mana? Di akhirat. Kalau kita dapat bagian apapun, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja para hadirin. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita rizqan thayyiban di dunia dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.